Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-Mu'allim wal-Kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Amin. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Ila an qala al-hadis utawi iki iku hadis as-sadisa asyara. As-sadisa asyara kang nomor 16. Hadis yang ke-16. La taghdab, ojo muring-muring sira. La taghdab, ojo muring-muring sira. Walakal jannati lan kaduwe sira iku al jannati swarga. Jangan marah, bagimu surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisahnya sudah berulang kali di hadis-hadis yang telah lewat. Anna rajulan, setuhune wong lanang. Anna rajulan, setuhune wong lanang iku qala matur sapa rajul lin nabiyyi marang nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki matur berkata kepada Nabi, Ausini, ausini, paring wasiat panjenengan ing kawula. Ausini, paring wasiat panjenengan ing kawula. Wasiat, berikanlah wasiat kepada saya. Ini seorang laki-laki matur ke Rasulullah, Ausini, beri wasiat kepada saya wahai Rasul. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, ojo muring-muring sira. La taghdab, ojo muring-muring sira. Faraddada mongko bola bali matur sapa rajul. Faraddada mongko bola bali matur sapa rajul. Miraran kelawan wala-wali. Faraddada miraran, maka dia bolak-balik bertanya. Rajul tadi, laki-laki tadi bolak-balik bertanya. Qala dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, ojo muring-muring sira. Jangan marah. Ya, ini wasiat dari Rasul, jangan marah. Dia berulang kali bertanya kembali ke Rasul, ausini ya Rasul. Rasul jawab, la taghdab, jangan marah. Dia balik lagi, matur lagi, ausini, beri wasiat kepada saya ya Rasul. Rasul menjawab, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, diceritakake iki hadis saking Al Bukhari, Imam Bukhari.
Ya, itu maksud daripada faraddada miraran, berulang kali. Jadi rajul ini, laki-laki ini matur ke Rasulullah minta diberikan wasiat berkali-kali. Ya, enggak cuma sekali. Ausini la taghdab. Enggak puas. Ausini la taghdab. Enggak puas lagi. Ausini la taghdab. Jawaban Rasul enggak beda, tetaplah la taghdab. Ada yang mengatakan 3 kali ngulang, ada yang mengatakan 4 kali ngulang. Makanya hadisnya faraddada miraran, dia berulang kali bertanya matur ke Rasulullah untuk diberikan wasiat. Orang ini menyangka bahwa wasiat la taghdab itu enggak cukup. Ya. Beri saya wasiat, kata Rasul, jangan marah. Udah gitu aja Rasul. Ya kan kemarin apa jawabul kalim, kata-katanya itu singkat Rasul itu, tapi padat isinya. Nah, rajul tadi, laki-laki tadi itu merasa belum cukup dengan hanya kata Rasul la taghdab, jangan marah, itu belum cukup. Ya. Maka kemudian dia minta wasiat lagi, ausini, berikan saya wasiat ya Rasul. Apa jawab Rasul? Rasul gak nambahin, Rasul gak kasih wasiat yang berbeda, diulang sama Rasul. La taghdab, jangan marah. Masih gak puas dengan jawaban Rasul, dengan wasiat Rasul. Masa sih cuma la taghdab aja? Udah minta wasiat, kita kan biasanya tolong nasihati saya. Pengennya dinasihati yang panjang ya, tak? Pengennya yang panjang-panjang. Nasihati saya sih. Nah, dinasihati mintanya yang panjang. Berikan saya wasiat, mintanya wasiat yang panjang. Nah, Rasul udah cukup dengan kata-kata la taghdab. Dia gak merasa puas dengan kata-kata la taghdab, balik nanya lagi yang keempat, ya matur lagi yang ketiga kalinya, ausini, dibalas lagi sama Rasul, gak ditambah lagi, gak dikurang. Bukan kata-kata yang berbeda, jawaban Rasul la taghdab. Ya, 3 kali. Kalau yang mengatakan 4 kali, ya dia nanya lagi, dia matur lagi, ausini, dijawab lagi sama Rasul la taghdab. Ini penting kepada kita semua bahwa marah itu sesuatu yang penting kita pelajari. Bukan kita harus marah ya. Marah itu adalah sesuatu yang penting kita pelajari supaya kita bisa mengatur marah. Bahasa sekarangnya kita bisa mengatur emosi. Kita bisa mengendalikan emosi. Ya. Nah, kan ada kata-kata bahwa hadis kalau tidak salah malahan yang mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, berkelahi. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengontrol dirinya ketika marah. Ini orang yang kuat. Ya, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, yang gak pernah kalah kalau berantem. Bukan itu bukan orang yang kuat. Lalu orang yang kuat itu siapa? Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, ini adalah orang yang kuat. Jadi bukan orang kuat itu orang yang pandai berkelahi, bukan orang yang kalau berantem menangan terus, bukan orang yang badannya keker berotot, bukan. Ya, bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan emosi. Ya, ketika dia marah, dia bisa mengendalikan emosinya supaya tidak marah. Ini adalah orang yang kuat. Maka kalau sampean bisa mengendalikan emosi ketika sedang marah, maka Anda termasuk orang-orang yang kuat. Nasihat ini ada 2 kemungkinan. Jangan marah. Kata Rasul, jangan marah. Kemungkinan yang pertama adalah jangan membuat orang lain marah. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama, jangan membuat orang
lain marah. Tuh, jadi kita sebisa mungkin bersikap yang baik supaya orang lain tidak marah gara-gara kelakuan kita. Ya, kalau gara-gara kelakuan kita membuat marah orang lain, ya kita juga bersalah, kita juga salah. Orang tadi marah ya salah kan, dia berarti nggak bisa mengendalikan emosi. Lah kita juga yang membuat orang lain marah ya salah. Ngapain ngejek gitu kan? Ngejek terus ngapalah? Apa sih orang ini? Yang ngejek itu, ini kok ngejek banget bikin orang marah. Ya jangan ngejek. Apa bahasa lain ngejek itu? Nah itulah ya. Jangan membuat orang lain marah dengan sikap kita, dengan kelakuan kita. Jangan, jaga itu. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah jangan marah. Maksudnya kalau Anda sedang dihinggapi emosi yang memuncak, Anda pengen marah, tahan, jangan marah. Ya. Anda itu sudah pengen meluapkan emosi, sudah pengen meluapkan marah, tapi kata Rasul apa? Jangan marah. Nah, di sini artinya kendalikan emosimu, kendalikan marahmu supaya jangan ditampakkan emosi itu. Jangan marah. Paham? Ya. Gimana sih langkah kita supaya kita bisa meredam marah? Ada langkah-langkahnya, ya, ada caranya. Apa cara kita supaya kita bisa meredam marah ketika kita sedang emosinya memuncak, marahnya itu sedang tinggi? Ya, gimana supaya meredam marah itu? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengucapkan lafaz ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? Karena marah itu berasal dari setan. Maka lafaz untuk mengusir setan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena marah itu dari setan, maka kita mengucapkan doa yaitu ta'awuz untuk meredam marah. Ya, paham? Ya, jadi kalau sampai marah mengucap apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan pas marah aing baredok sia. Apa itu? Tak banting kawan. Jangan ya. Jangan. Lagi marah jangan mengucap-ucap yang begitu. Ya. Ya, jadi ketika dihinggapi rasa marah, tahan itu dan ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena marah itu berasal dari setan, maka ucapkan lafaz yang mengusir setan, yaitu lafaz ta'awuz. Ya, jadi kalau sampai marah, ya langsung aja ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian ada langkah lagi cara supaya kita bisa meredam marah kita. Itu cara yang kedua. Kalau misalnya a'udzubillah masih aja marah, udah mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masih pengen a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masih pengen marah, kita lakukan cara yang lain. Ya. Karena tetap aja astagfirullah. Betul. Astagfirullah. Tetap betul. Gimana caranya? Yang kedua, langkahnya supaya kita bisa meredam marah, ubah posisi Anda. Ketika sampai lagi berdiri, pengen marah lagi berdiri, duduk. Ubah posisi dari berdiri ke duduk. Masih pengen marah, tidur. Ya, terlantar. Masih pengen marah, ya udah tidur lah, udah. Gak marah kan? Masa aja marah, tidur marah gimana? Maka kalau sampai yang dihinggapi rasa marah yang memuncak, ubah posisi Anda, yaitu ketika berdiri duduklah, ya, atau tidur.
Dengan itu maka marah akan sedikit demi sedikit hilang. Ya, tuh ubah posisi Anda, ya, ubah posisi Anda. Atau zaman sekarang sudah lebih canggih lagi, ada bahasan yang namanya atur pernapasan Anda. Nah, ini juga bisa, ya. Atur napas Anda, ya, paham? Atur napas mana? Jangan. Atur napas Anda ini juga berlaku untuk ketika sampean grogi. Ya nih, perhatikan. Atur napas ini kalau sampean di panggung terus grogi megang mic itu biasanya kan suaranya gemeteran. Nah itu atur napas. Kalau atur suara nggak bisa, ya. Kalau sampean tampil pidato atau lomba dai, itu kalau grogi napasnya enggak atur, bukan suaranya. Ya, karena dengan mengatur napas kita itu akan rileks. Ketika rileks, maka suara akan akan optimal. Tahu bahasa kita optimal, akan suara itu keluarnya bagus. Ya, jadi itu atur napas kita. Ya, nah yang kemudian masih enggak juga, ya masih enggak juga. Atau cara ini males lah. Ngapain tidur, orang masih seru-serunya, masih emosi memuncakkan mau tidur. Gimana cara yang lain supaya kita bisa meredam amarah kita? Itu dengan sampean mengambil air wudu. Ya, ambil wudu. Kalau lagi dihinggapi rasa marah yang memuncak, maka ambil air wudu. Kenapa kok ambil air wudu? Itu tadi sama dengan yang tadi. Marah itu berasal dari setan, iblis. Setan, iblis itu diciptakan dengan api. Berarti marah itu merupakan salah satu sifatnya api. Ya iya. Sampai kalau marah mesti mukanya merah, ya kan? Terus detak jantungnya cepat, gitu. Seolah memompa lebih cepat dengan gerakan jantung yang lebih cepat. Terus ya kondisi fisik kemudian bisa berubah sehingga menyebabkan seluruh fisik ini pengen nampol, ya kan? Fisik itu udah berubah kalau dia marah. Ya, gara-gara fisik berubah kemudian kita bergetar, pengen tinju, pengen nampol, muka memerah. Itu orang yang marah. Ya, maka kalau sudah begitu itu kan sifatnya api, kan? Panas. Sebenarnya kalau marah mesti panas, ya, panas, entah hatinya panas, apa mukanya panas, apa tangannya yang panas, mesti panas. Gara-gara itu maka itulah sifat api, itulah sifat iblis. Ya, nah api itu bisa hilang dengan apa? Air. Enggak dengan angin. Api dikasih angin malah makin gede. Ya, udah marah dikomporin makin gede. Ya, marah namanya malah komporin, kebuk tinju, malah makin gede, dikipasin itu kan, dikasih angin. Jangan dikomporin, orang lagi marah malah suruh dikebuk lah, ditinju lah. Ayo balas ke arah kacangan. Jangan dikomporin. Kalau dikomporin malah makin jadi api. Ya, nah kalau sampai yang dihinggapi marah, maka lawan marah itu dengan air. Ya, karena marah itu sifatnya panas, yang bisa meredam panas, yang bisa menghilangkan api itu hanya air. Maka berwudulah. Ya, wudu. Ada satu ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan innal ghadaba minasyaiton, bahwa sesungguhnya marah itu dari setan. Fa inna syaitana khuliqa minan nar, dan bahwa sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Fa idza ghadiba, maka ketika Anda dihinggapi rasa marah,
Fa idza ghadiba ahadukum, jika salah satu dari kalian dihinggapi rasa marah, falyatawaddo, maka berwudulah. Ya. Karena tadi apa? Setan itu diciptakan dari api. Rasa marah itu berasal dari setan. Maka marah merupakan sifat yang berapi-api. Maka untuk memadamkan api itu harus dengan air. Maka berwudu. Baik tuh, jadi ada cara-cara kita supaya bisa enggak marah. Ya, kontrol emosi Anda. Ya, dikontrol. Apa dikontrol? Diatur emosi Anda, diatur marah Anda. Kemudian, apakah kita nggak boleh marah? Oh boleh. Ya, pertanyaannya, apakah kita nggak boleh marah? Boleh. Kapan kita boleh marah? Kapan? Saatnya itu kapan? Pada saatnya itu kapan? Saat diejek, saat dinyek. Apakah itu kita harus marah? Ayo, di mana kita harus marah? Ini harus marah. Ini harus marah. Kan kita boleh marah ya. Umat muslim nggak mesti harus nggak boleh marah. Enggak, kita boleh marah. Tapi kapan kita boleh marah? Ketika ada syariat atau hak-hak Allah yang dilanggar, maka kita berhak untuk marah. Ya, berhak untuk marah. Rasulullah itu diejek sama kaum kafir Quraisy, tapi apakah Rasulullah marah? Enggak. Mau diejek kayak apapun terserah, enggak pernah marah. Ya, sholat dilemparin kotoran, ya kan? Marah enggak Rasul? Enggak. Ke Taif berdakwah, padahal habis ditinggal Sayyidah Khadijah meninggal dunia, istri Nabi yang paling dicintai meninggal dunia. Mau jalan-jalan ke Taif berdakwah, di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Marah Rasul? Enggak. Ya, enggak marah. Jadi Rasul itu enggak marah kalau diri Rasul yang diejek, kalau diri Rasul yang disakiti. Tapi Rasul pernah marah ketika ada yang kalau nggak salah dia minta perlindungan, ya, tapi mengejek Ka'bah. Entah di Ka'bah itu dia ngapain itu pas bergantungan apa-apa di Ka'bah, marah Rasul panah dia. Karena yang diinjek adalah Ka'bah. Ya, yang diinjek Ka'bah. Tapi kalau diri Rasul yang diinjek nggak pernah marah Rasul. Ya. Nah, misal sampai ngenyek saya ya Rasulullah, nggak marah. Tapi kalau ngenyeknya syariat Islam, nah berhak marah. Apalah sholat 5 waktu itu nggak ada gunanya. Orang Islam itu nggak butuh dengan sholat 5 waktu. Misal. Kita berhak marah, kita berhak balas omongan dia. Ya. Nah, kalau syariat yang dinyek, maka tidak apa-apa marah. Atau sesuatu yang dilanggar, kita nggak boleh nggak boleh berzina. Ada yang berzina, ya berhak aja marah, ya kan? Nggak boleh mencuri, kemudian ada yang mencuri, ya berhak marah, gitu ya. Paham? Ada yang misalnya ya pokoknya syariat itu dilanggar sama dia. Syariat Islam dilanggar atau bahkan mengubah Al-Quran, wajib marah. Ya, Al-Quran kok dirubah, wajib marah. Al-Quran kok diinjek-injek, ya, misal Al-Quran diinjek-injek, wajib marah. Ya, apalagi yang injek-injek umat Muslim, injek-injek Al-Quran. Oh, berhak kita marah. Kalian itu orang. Ya, iya. Yang kayak gitu boleh kita marah. Ya. Atau sampean santri mondok enggak sholat, yaitu pengurusnya wajib marah. Ya, pengasuhnya wajib marah. Kenapa? Sampean sudah di sini, tanggung jawab kita sebagai orang tua berhak memarahi. Ya. Jadi
sesuatu syariat yang dilanggar, nah itu boleh kita marah, paham? Tapi kalau cuman misalnya kita diejek, kita diejek, alah apa urusannya? Nggak usah urusi, biarin aja, ya, biarin aja. Dia yang dosa kok, kita diejek, ya kita dapat pahala, ya. Kita direndahkan, kita diejek, dicaci maki. Allah si Abbas 2 bulan gak ngapa-ngapa, misal ya. Biarin aja Bas, gak usah ditanggepin, ya biarin aja. Dia yang dosa sampai dapat pahala, gak usah ditanggepin. Misal kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya Quran sampai diinjak-injak sama kamar, tempelin aja kawan ini, ya berhak marah, paham? Ya, jadi marah itu ada tempatnya. Ya, kita boleh menempatkan marah itu sesuai tempatnya. Tempatnya itu tadi ketika syariat itu dihina, ketika syariat itu dilanggar, marahlah, enggak apa-apa. Tapi kalau diri kita yang diinjek, diri kita yang dihina, diri kita yang dicaci maki, enggak usah pedulikan. Ya, enggak usah peduli. Jangankan sampean, ya. Misalnya, jangankan sampean, orang-orang yang alim pun diinjek, ya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang luar biasa bagus, tetap aja orang itu ada yang hasut, itu ada, ya kan? Tetap aja ada yang ngenyek, tetap, ya. Allah sok alim, ya. Oh, dia sholat 5 waktu, rajin tahajud, rajin duha, rajin. Kalau dia masuk alim, mesti ada, ya mesti ada. Maka janganlah jadi orang yang hasud. Itu tadi kan jangan jadi orang yang membuat marah orang lain. Sampai hasud itu membuat marah orang lain, ya kan? Kalau orang ini nggak bisa mengendalikan emosi, ya emosinya belum tertata, itu kan namanya, ya, atau dibalas sama dia omongannya. Kalau dia belum bisa mengatur emosi, kalau dia udah bisa mengatur emosi, ya tenang-tenang aja. Makanya banyak orang yang alim itu kalau dia diem aja nggak pernah balas, ya kan? Tapi orang-orang yang nggak paham, orang-orang awam, kadang yang ngenyek itu malah membuat framing yang tidak benar. Itu buktinya saya ejek-ejek gak pernah balas, berarti kenyataan dong. Mesti tetap ada kan gitu, tetap ada. Orang alim itu sudah salah kan? Dibalas tapi disangkanya nggak bisa menjaga emosi, ya kan? Nggak dibalas, yang orang-orang awamnya itu buktinya nggak ngebales, berarti benar dong omongan saya. Tetap aja ada. Maka ya udahlah, biarin aja lah, ya. Biarkan saja. Ada di dalam sebuah ibarat kitab itu wa kulli zi ni'matin mahsudun. Di kitab Iqna. Iqna itu sarah analisis dari Fathul Qorib. Di mukadimahnya ada wa kulli zi mahsudin, wa kulli zi, ya, dalam sarah Iqna itu sarah Fathul Qorib yang namanya Iqna, mukadimahnya wa kulli zi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang punya kelebihan maka pasti ada yang hasud, ada yang gak suka, ya. Wal hasudu la yasud. Ingat tuh, ini garis bawah. Wal hasud la yasud. Orang yang hasud itu gak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Jadi kalau sampai pengen jadi bupati, jangan rendahkan calon yang lain. Ya, Anda pengen jadi gubernur, jangan nyek calon yang lain. Anda pengen jadi presiden, jangan jatuhkan kewibawaan calon yang lain. Kadang kita kan kalau melihat kayak gitu kan, apalagi paslonnya 2, saling menjatuhkan, yang ini menjatuhkan yang ini menjatuhkan yang ini. Jangan. Ya, bangkitlah dengan prestasi diri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Ya. Bangkit, tunjukkan prestasimu, jangan tunjukkan caci makimu. Nah itu kata-katanya.
tunjukkan prestasimu, jangan tunjukkan caci makimu. Itu kadang terlintas, itu perlu dicatat. Ya, nah itu. Kenapa? Karena orang yang suka irian, orang yang suka iri dengki, yang hasut tadi, dia nggak akan bisa jadi pemimpin. Ya, kalau ada orang yang suka yang iri dengki aja, ya jangan angkat dia jadi pemimpin. Kalau kalian punya wibawa untuk mengangkat orang lain, ya misalnya diangkat jadi ketua ini, jangan orang yang suka iri dengki. Kenapa? Ya itu tadi, dia nggak cocok jadi pemimpin. Kalau dia orang yang suka iri dengki, itu tadi ya, wal hasud la yasud. Orang yang iri dengki itu nggak akan bisa jadi pemimpin. Kalau menjadi pemimpin nggak lama kali turun lagi. Ya ataupun apa yang dipimpinnya nggak benar, ya nggak berjalan. Ya karena orangnya juga kayak gitu, ya selalu iri dan iri dengki. Ketika ada kesalahan, nyalain orang lain. Ya, ada kesalahan, ya introspeksi, evaluasi apa yang salah. Jangan kok dilemparkan ke orang lain gara-gara dia. Itu bukan ciri seorang pemimpin. Walaupun memang dia yang salah, tapi Anda pimpinannya, evaluasi bareng. Paham? Ya, betul. Jadi kalau dalam suatu organisasi sampai pemimpinnya yang salah anak buah, jangan limpahkan kesalahan hanya ke anak buah. Evaluasi bareng. Itulah jiwa pemimpin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.